Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hani Meliani, kelas 12, asisten perawat dari SMK Bintang Nusantara School. Sini saya akan mempresentasikan tentang cacingan pada anak. Cacingan merujuk pada infeksi cacing dalam tubuh manusia. Terdapat 3 kelompok cacing yang dikenal dapat menginfeksi manusia, yaitu Platyhelminthes atau cacing pipih, terdiri dari nematode, misalnya Schistosoma japonicum. Cacing jenis ini pada umumnya hidup dalam darah dan sering ditemukan di daerah tropis yang panas. Dan Cestoda, misalnya Taenia solium dan Taenia saginata. Cacing pipih jenis ini hidup dalam saluran pernapasan manusia dan memakan makanan yang sudah tercerna sebagian dalam usus manusia. Dan yang kedua, Acanthocephalins, yang pada umumnya menyerang sistem gastrointestinal atau pencernaan manusia. Dan yang ketiga ada Nematoda, yang dapat menyerang saluran gastrointestinal, darah, sistem limfatik, dan jaringan subkutan manusia. Contohnya adalah Wuchereria, Bancrofti, Brugia malai, Ascaris lumbricoides, Tischuris trichiura. Cacing ini sering ditemukan pada hewan peliharaan, misalnya anjing dan kucing. Hewan peliharaan tersebut kemudian dapat menularkan infeksi cacing pada manusia. Lalu ada etiologi cacingan. Ada berbagai cara cacing menginfeksi manusia hingga akhirnya menyebabkan seseorang mengalami cacingan, seperti menyentuh objek yang memiliki telur cacing, terutama jika Anda tidak mencuci tangan setelahnya, menyentuh tanah, mengkonsumsi makanan atau cairan yang mengandung telur cacing, berjalan tanpa menggunakan alas kaki di atas tanah yang mengandung cacing, dan makan makanan mentah atau kurang matang yang mengandung cacing. Cara penularannya pun dimulai dari anak buang air besar sembarangan, lalu tinja yang mengandung telur cacing mencemari tanah, lalu dikerumuni lalat, lalu lalat hinggap di makanan atau minuman, lalu makanan atau minuman yang mengandung telur cacing masuk mulut dan orang menjadi kecacingan. Diagnosis cacingan. Pengumpulan informasi dari penderita dan pemeriksaan fisik akan dilakukan untuk menentukan diagnosis cacingan. Selanjutnya akan dilakukan tindakan untuk menentukan sampel cacing, misalnya cacing dewasa atau telur cacing. Hal ini akan membantu proses penentuan diagnosis. Seringkali sampel feses diperlukan untuk memeriksa adanya telur cacing. Selain itu, dapat juga dilakukan pemeriksaan sampel darah, misalnya dalam kasus filariasis kaki gajah. Metode diagnosis yang dilakukan dapat berbeda-beda. Hal ini tergantung dari jenis cacing yang menginfeksi. Lalu gejala cacingan. Gejala cacingan sangat beragam, bergantung pada jenis cacing yang menginfeksi. Namun, beberapa hal berikut ini menjadi pertanda adanya cacingan. Misalnya, penurunan berat badan secara drastis disertai perut membuncit, kehilangan nafsu makan, lemas dan sering mengantuk, demam, anemia dan kulit tampak pucat, mata sayu, penurunan kecerdasan, mual, muntah, dan nyeri perut, bagian sekitar anus terasa gatal, batuk terus-menerus dalam waktu yang lama, feses mengandung darah dan cacing. Mencegah cacingan pada anak.
Untuk mencegah si kecil mengalami masalah cacingan, sebenarnya ada banyak langkah preventif yang dapat dilakukan. Berikut ini beberapa cara mencegah cacingan pada anak. Yang pertama, menyajikan makanan dan minuman yang matang sempurna. Makanan dan minuman yang belum matang beresiko menjadi media penyebaran cacing. Awali dengan mencuci bahan makanan menggunakan air mengalir sampai benar-benar bersih. Selanjutnya, gunakan temperatur panas untuk memasak makanan dan minuman hingga matang. Kurangi konsumsi makanan muntah berupa sashimi, lalapan, atau jenis makanan lainnya demi meminimalkan risiko cacingan. Yang kedua, menjaga kebersihan seisi rumah. Sebaiknya Anda menjaga kebersihan seisi rumah secara telaten, terutama bagian-bagian rumah yang lembab, seperti kamar mandi dan tempat cuci piring. Anda juga dapat mengajak si kecil untuk membersihkan kamarnya sendiri. Mengganti spray, membersihkan kamar, dan mencuci mainan harus dilakukan secara teratur. Yang ketiga, mengajarkan anak untuk merawat diri. Anda dapat mengajarkan anak mengganti pakaian secara teratur. Jangan lupa beritahu juga agar ia bermain di tempat yang bersih, bebas lumpur, dan tidak lembab. Karena tempat-tempat yang lembab dan kotor kerap menjadi sarang telur cacing. Merawat diri ini salah satu juga bisa dilakukan dengan rajin memotong kuku, mengingat kuku juga bisa menjadi media perantara infeksi cacing. Yang keempat, ada menerapkan kebiasaan cuci tangan pakai sabun. Hampir sebagian besar kasus cacingan pada anak bermula dari tangan kotor yang kemudian digunakan untuk makan. Hasilnya, cacing yang menempel di tangan akan berpindah ke saluran pencernaan. Untuk itu, ada baiknya Anda selalu menerapkan kebiasaan cuci tangan untuk seluruh anggota keluarga. Ajaklah si kecil untuk cuci tangan setelah menggunakan toilet, sebelum makan, atau setelah melakukan aktivitas. Bahaya dan kerugian. Yang pertama, cacing menghisap makanan dalam usus sehingga penderita kurang gizi. Cacing menghisap darah dalam usus sehingga penderita kurang darah. Pertumbuhan anak terganggu. Cacing dewasa dapat menjalar ke usus dan merusak alat-alat tubuh sehingga menyebabkan penyakit lain. Dan jika jumlah cacing banyak, dapat menyumbat usus halus sehingga penderita dapat meninggal. Pengobatan. Mengkonsumsi obat cacing yang diminum selama 1 hingga 3 hari. Contohnya ada albendazole dan mebendazole, pirantel, pamuat, dan hexoresorcinol. Ini untuk daftar pustaka. Oke, cukup sekian. Apabila ada kurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.